Seperti biasa, karena spoiler episode 118 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, Xiaoyan telah memasuki ruangan Tian untuk mengikuti tes alkemis tingkat 7 menengah. Setengah jam kemudian, pintu Tian yang tertutup rapat perlahan dibuka dengan suara sedikit berderit. Han Li dan Xiaoyan akhirnya muncul di depan semua orang. Namun, yang membuat semua orang mengerutkan kening, tidak ada lencana apapun di dada Xiaoyan. Sampah adalah sampah. Tidak peduli bagaimana seseorang melompat, dia hanya akan menjadi badut. Klan Ye selesai. Tawa mengejek wanita tua dari klan Bai segera terdengar yang membuat Han Li mengerutkan kening. Terlalu cepat bagimu untuk bahagia. Siapa yang memberi tahumu bahwa Xiaoyan telah gagal dalam ujian? Wajah wanita tua segera berubah dingin saat dia tertawa. Tetua Han, tidak perlu memberikan wajah apapun pada Ye Zong. Jika bocah ini telah lulus ujian, mengapa aku tidak dapat melihat lencana alkemisnya? Han Li melihat wanita tua dengan agak menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah berhasil lulus tes untuk tingkat 7 menengah. Alasan mengapa aku tidak memberinya lencana, karena aku merasa bahwa dia harus bisa mendapatkan lencana tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, aku berdebat tentang apakah aku harus membiarkannya menuju markas Menara Pil untuk mengikuti tes lain. Tetua Han, kita harus melupakan tentang masalah menuju ke markas untuk diuji. Xiaoyan tampaknya tidak menyaksikan wajah yang kaku saat dia berbicara. Han Li segera terkejut, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan lencana dan dengan sopan menyerahkannya pada Xiaoyan. Mata wanita tua dari klan Bai menjadi aneh saat dia melirik Xiaoyan. Rasa jijiknya sudah benar-benar hilang pada saat ini. Meskipun dia berada di tingkat 6 kelas atas, dia jelas mengerti apa jenis celah besar antara dia dan seorang alkemis tingkat 7. Tunggu. Suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar saat kelompok dari klan Bai akan meninggalkan ruangan. Apakah kamu berniat untuk melihatku keluar menyerangmu? Wanita tua itu tiba-tiba berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa aku sampahkan. Senyum tipis muncul di wajah Xiaoyan saat dia bertanya. Dia perlahan melangkah maju dan suara gemuruh petir muncul dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Wajah wanita tua berubah saat Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Dia membalik lengan bajunya dan Douci yang megah melonjak keluar. Boom! Angin ribut yang kuat melonjak ketika dua tinju bertabrakan, mengguncang kelompok wanita tua klan Bai, sampai mereka buru-buru mundur. Kejutan langsung melintas di mata wanita tua saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga terbang mundur dan akhirnya bertabrakan dengan dinding. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan juga perlahan muncul di depannya. Matanya melirik acuh tak acuh saat dia berkata, kamu pikir kamu siapa? Kamu berani mengucapkan kata sampah di depanku. Semua orang di ruang pemeriksaan melihat wanita tua, yang bahkan tidak bisa bertahan untuk satu pertukaran melawan Xiaoyan. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Xiaoyan tiba-tiba menyerang, dan dia tidak menahan diri karena status pihak lain. Dia bisa dianggap kejam. Detik berikutnya, tatapan Xiaoyan beralih pada Han Li. Tetua Han, aku minta maaf untuk bertarung di tempat ini. Han Li menghela nafas. Sesaat kemudian, dia hanya bisa melambaikan tangannya. Dia dapat dianggap telah menuai apa yang dia tabur. Namun, seranganmu sedikit terlalu kejam. Lupakan saja, Bai Wei, bawa orang-orangmu dan pergi. Kamu bocah kecil, kamu benar-benar menyerang sesukamu. Meskipun aku merasa sangat segar di dalam hatiku, klan Bai pasti tidak akan membiarkan masalah ini berakhir di masa depan. Ye Chong tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya setelah melihat yang lainnya pergi dengan cara yang putus asa. Xiaoyan tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, jika klan Bai ingin menemukan masalah denganku, aku akan menemani mereka. Sepertinya klan Ye sangat percaya diri dalam melewati ujian kali ini. Ye Chong, selamat. Namun, jika klan Bai mengirim Bai Ying, kemungkinan klan Ye Mu akan sulit memasuki 3 besar. Han Li perlahan melangkah maju, dan berkata, ekspresi Ye Chong menjadi sedikit serius. Dia tahu, 3 tempat teratas pada dasarnya ditempati oleh klan Chao, klan Dan, dan klan Bai, tidak akan mudah bagi klan Ye untuk memeras. Saat ini, dia hanya dapat menempatkan semua harapannya pada Xiaoyan. Kelangsungan hidup klan Ye akan ditentukan oleh tes ini. Setelah mengucapkan salam perpisahan pada Han Li,
Ye Chong akhirnya meninggalkan ruangan dan kembali ke penginapan mereka. Keesokan harinya, Ye Chong membawa kelompok Xiaoyan ke tempat yang disebut pameran dagang alkemis kota suci Pil untuk mencari harta karun. Ada yang unik dari pameran dagang alkemis ini, seseorang harus alkemis tingkat 7 baru boleh masuk. Namun, dengan lencana alkemis tingkat 7 menengah Xiaoyan, mereka dengan mudah naik ke lantai 2, tempat harta karun sesungguhnya berada. Memasuki lantai 2, mata Xiaoyan langsung tertuju pada sebuah bahan obat langka, yaitu buah iblis esensi darah. Salah satu dari 3 bahan obat untuk menyempurnakan pil darah penumbuh tulang, yang diperlukan gurunya nanti ketika akan memperbaiki tubuh. 2 bahan obat lainnya adalah tanaman anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Namun karena barternya terlalu mahal, pil obat tingkat 7 menengah, Xiaoyan akhirnya mengabaikannya dan langsung naik ke lantai 3. Memasuki lantai 3, kelompok Xiaoyan langsung disambut dengan ramah oleh 2 tetua dan langsung membawa mereka ke sebuah toko yang memang menyediakan ginseng tulang salju. Tatapan Xiaoyan sejenak menyapu toko, dan bahan obat yang diperjualbelikan di sini semua memang bahan langka. Tuan, ini adalah ginseng tulang salju yang kamu butuhkan. Namun, barang-barang yang dijual Yan tua ini cukup mahal. Tetua berjubah kuning menunjuk ke platform batu giok. Di dalam kotak batu giok tergeletak ginseng tulang salju yang mirip seperti salju. Xiaoyan sedikit mengangguk, namun setelah mendengar bahan langka ini harus ditukar dengan pil obat tingkat 7 atas, dia sejenak mengernyit, tatapannya sekali lagi menyapu platform yang tertata rapi. Tepat ketika dia menarik tatapannya, ada sebuah benda yang menarik perhatiannya. Sebuah lempengan tembaga warna kuning yang ditutupi dengan karat tembaga hijau, ada pola gambar yang tidak jelas dan unik di atasnya. Xiaoyan, jika memungkinkan, cobalah untuk mendapatkan lempengan tembaga itu. Aku telah melihat gambar itu sekali. Itu adalah sesuatu yang hanya muncul pada zaman kuno. Sementara Xiaoyan merasa tidak yakin, suara kasar tua Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Ini sebenarnya barang dari zaman kuno. Hati Xiaoyan merasa tidak percaya saat dia membalik lempengan tembaga. Tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk menyelidiki, dia tidak dapat menemukan keunikan sedikit pun. Berhentilah membuang waktu. Nilai lempengan tembaga ini lebih mahal daripada ginseng tulang salju. Selain itu, tidak ada tawar-menawar. Penjaga toko berbicara dengan cara acuh tak acuh. Jari Xiaoyan berhenti menggosok lempengan tembaga. Dia sedikit mengernyit, bahkan lebih mahal daripada ginseng tulang salju. Apa yang ingin Tuan tukar dengan lempengan tembaga ini? Formula obat kelas 7 tingkat tinggi. Penjaga toko dengan ceroboh tertawa. Sangat jarang ada seseorang yang tertarik dengan benda ini. Xiaoyan tertawa pahit setelah mendengar ini. Dia mengembalikan lempengan tembaga ke tempatnya. Terlalu mahal. Lupakan saja, aku akan menukarkan ginseng tulang salju dengan pil hati elemen tingkat 7 menengah. Jika kamu mengkonsumsi pil obat ini saat menyempurnakan pil, itu akan membantu menstabilkan pikiranmu dan meningkatkan kemungkinan berhasil menyempurnakan pil. Ini benar-benar pil hati elemen. Mata lelaki tua segera menjadi cerah setelah dengan hati-hati memeriksanya. Pil hati elemen ini sangat membantu para alkemis. Bukan hal yang buruk. Kamu benar-benar murah hati. Aku memiliki kesan yang baik tentangmu. Xiaoyan hanya tertawa dan mengambil kotak giok ginseng tulang salju. Setelah itu, dia berbalik dengan niat untuk pergi, namun, suara penjaga toko menghentikannya. Tunggu, bocah kecil, tidakkah kamu menginginkan lempengan tembaga ini? Aku bersumpah kepadamu bahwa lempengan tembaga ini pasti barang dari zaman kuno. Xiaoyan melirik lempengan tembaga dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mampu menukarkannya. Tidak ada yang mau mengeluarkan formula obat kelas 7 tingkat tinggi. Lupakan saja, aku akan mundur selangkah. Aku tidak ingin formula obat tingkat 7 puncak. Selama kamu memperdagangkan formula obat dari pil hati elemen, aku akan memberikannya padamu. Apa yang kamu katakan? Penjaga toko berkata dengan antusias. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini, namun dia hanya tetap diam. Xiaoyan, tukarkan. Sangat mungkin bahwa kamu tidak akan kalah. Hal ini memang sesuatu dari zaman kuno. Suara rendah Tian Huo Zunze sekali lagi terdengar di telinga Xiaoyan ketika dia ragu-ragu. Namun, tepat ketika Xiaoyan akan mengulurkan tangannya untuk mengambil lempengan tembaga,
kipas logam warna ungu tiba-tiba muncul dan dengan cepat menekan lempengan tembaga seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, tawa samar juga perlahan terdengar. Teman ini, lempengan tembaga ini juga menarik perhatianku. Maukah kamu berpisah dengannya? Senyuman di wajah Xiaoyan perlahan hilang saat kipas warna ungu muncul. Rasa dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Setelah itu, dia perlahan memutar kepalanya. Ada seorang pemuda berpakaian putih dengan senyum hangat di belakang kipas angin. Sementara tiga lelaki tua yang berada di level Douzun berdiri dekat di belakang pemuda ini. Tatapan Xiaoyan beralih lagi pada pemuda berpakaian putih dan berkata, "Tidak." Pada saat yang sama, tangannya meringkuk dengan lembut dan kekuatan tersembunyi mengguncang kipas hingga bergeser ke samping. Setelah itu, tangan Xiaoyan bergerak seperti kilat dan meraih lempengan tembaga. Serangan tiba-tiba Xiaoyan menyebabkan mata pemuda berpakaian putih itu berubah sedikit dingin. Jarinya menjentik. Dengan suara embusan, kipas warna ungu itu terbuka. Bila aura tajam itu memotong ruang di antara tangan Xiaoyan. Boom! Jari Xiaoyan berubah menjadi telapak tangan, dan dengan keras menabrak kipas warna ungu. Suara rendah dan dalam bergema di lantai. Sebelum pemuda itu bisa menariknya kembali, kaki Xiaoyan sudah diayunkan ke arah wajahnya. Namun dia dengan cepat mundur 2 langkah untuk menghindar. "Teman, kamu lancang sekali." Kedua tetua di belakang pemuda berpakaian putih, yang kekuatannya Dozong Bintang 8, segera melangkah maju. Kedua tangan mereka seperti cakar elang saat meraih bahu Xiaoyan. Namun, Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunze perlahan muncul di depan Xiaoyan. Dengan tawa dingin, Dokter Peri Kecil menjentikkan jarinya dan 2 gumpalan uap keabu-abuan keluar. "Hati-hati!" Tetua yang tidak ikut campur, tiba berteriak, kedua tangannya terkepal dan ruang menjadi terdistorsi hingga memadat. Setelah itu, dia memblokir 2 gumpalan uap abu-abu. "Mengapa? Apakah kalian berniat merebutnya dengan paksa?" Dokter Peri Kecil bertanya dengan samar. Dia melirik ke arah pria muda berpakaian putih. Kedua lelaki ditarik kembali oleh tetua yang tampak. Malas, keringat dingin muncul di dahi mereka. Meskipun keduanya cukup kuat, mereka mampu merasakan kekuatan menakutkan dari Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunze. Mata pemuda berpakaian putih menunduk saat dia melihat ke arah Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunze. Namun, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata pada Xiaoyan, "Aku Chen Xian dari Sekte Penguasa Xuan. Bolehkah aku tahu namamu?" "Aku hanyalah generasi muda yang tidak dikenal, kamu tidak perlu memperhatikannya. Aku orang pertama yang menemukan lempengan tembaga ini, dan aku tidak punya niat untuk menjualnya untuk saat ini." Meskipun Xiaoyan tahu bahwa Sekte Penguasa Xuan bukanlah sekte biasa, dia tidak akan menyerahkan lempengan tembaga ini kepada pihak lain. Kesuraman melintas di wajah gelap Chen Xian. Dia segera tertawa dingin. Pandangannya beralih pada penjaga toko. Karena Xiaoyan telah menjentikkan lempengan tembaga tadi, itu mendarat di tangan penjaga toko. "Selama kamu menyerahkan lempengan tembaga itu padaku, aku akan membayar harga 2 kali lipat dari miliknya." Penjaga toko memandang Xiaoyan dan Chen Xian dengan penuh minat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum dan melemparkan lempengan tembaga itu ke arah Xiaoyan. "Semuanya harus dilakukan dengan tertib. Aku bukanlah seseorang yang mau melakukan apapun demi uang." Senyuman muncul di wajah Xiaoyan setelah dia menerima lempengan tembaga. Dia menangkupkan tangannya ke arah penjaga toko. "Terima kasih, Pak Tua." Ekspresi jelek melintas di wajah jahat Chen Xian, matanya sedingin es saat dia menatap penjaga toko. Setelah itu, dia menoleh ke arah Xiaoyan. "Menambah teman adalah hal yang baik. Namun, menyinggung seseorang karena sesuatu yang kamu tidak yakin adalah hal yang tidak masuk akal." Xiaoyan tersenyum. Dia meletakkan lempengan tembaga ke cincin penyimpanannya. "Aku minta maaf. Menurutku, aku tidak beruntung menjadi temanmu. Aku juga membutuhkan benda ini." Xiaoyan sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah penjaga toko, akhirnya, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tangga. Namun, 2 tetua yang menyerang tadi sekali lagi menghalangi. Senyuman di wajah Xiaoyan perlahan menghilang setelah jalannya terhalang. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, 2 aura agung perlahan keluar dari tubuh Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunze seperti air banjir. "Jika kamu tidak tersesat dalam waktu 3 tarikan napas, kamu akan mati." Mata ungu Dokter Peri Kecil berbahaya,
ketika menatap kedua orang yang menghalangi jalan. Ekspresi kedua lelaki tua berubah saat menghadapi aura menakutkan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Di bawah tekanan ini, mereka secara refleks mundur. Mata hitam pekat Xiao Yan samar-samar menatap ke arah dua lelaki tua, setelah itu, dia menoleh ke arah Chen Xian di sampingnya. Jangan menyinggung perasaanku. Jika tidak, kamu tidak akan membiarkan wilayah pil ini hidup. Percayalah padaku. Setelah kata-katanya terdengar, Xiao Yan mengabaikan wajah Chen Xian yang berubah menjadi dingin. Dia berbalik dan berjalan ke tangga. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Ye Chong di sampingnya segera mengikuti. Mata Chen Xian gelap dan pekat saat dia menatap ke belakang kelompok Xiao Yan. Hanya ketika kelompok ini menghilang dari pandangannya barulah sudut mulutnya membentuk senyuman gelap. Suan tua, bantu aku menyelidiki kelompok orang ini. Betapa hebatnya, ini pertama kalinya tuan muda ini bertemu seseorang yang mengancamku. Sangat menarik. Sementara itu, Xiao Yan tidak terus tinggal, dia memimpin kelompoknya menuruni tangga sebelum meninggalkan pameran perdagangan alkemis dan mereka bergegas kembali ke Ye Manor. Dia langsung memimpin Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil ke sebuah kamar, karena dia juga cukup penasaran dengan lempengan tembaga ini. Tuan Huo, apakah kamu yakin? Benda ini sama harganya dengan formula pil obat hati elemen. Tian Huo Zunze tersenyum saat dia memperhatikan Xiao Yan. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan mengambil lempengan tembaga. Setelah itu, dia meletakkannya di tangannya, dan memiringkannya ke arah nyala api. Sudahkah kamu menemukan sesuatu? Xiao Yan dengan saksama mempelajari lempengan tembaga ini. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tuan Huo, tolong jangan membuat kami terus menebak. Sungguh tidak sabaran. Tian Huo Zunze menggelengkan kepalanya. Kemudian dia meringkuk jarinya, benang douqi muncul dan berubah jarum douqi dan memasukkannya ke dalam karat tembaga warna hijau di permukaan lempengan. Detik berikutnya, bubuk tembaga warna hijau mulai perlahan jatuh dan mendarat di permukaan meja. Kemudian Tian Huo Zunze menyuruh Xiao Yan untuk membakarnya dengan api surgawi. 2 menit berlalu, akhirnya bubuk tembaga menjadi 5 buah debu kuning pucat. Itu berkedip-kedip dan sepertinya dipenuhi dengan kilau roh. Jika aku tidak salah, benda ini seharusnya menjadi sesuatu yang hanya ada di zaman kuno, bubuk nutrisi roh. Tian Huo Zunze perlahan menghembuskan nafas dan berkata dengan suara kasar. Bubuk nutrisi roh, apa gunanya? Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia melihat ekspresi Tian Huo Zunze yang tiba-tiba menjadi gembira. Tian Huo Zunze membelai janggutnya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan membalas. Kekuatan nutrisi roh ini cukup terkenal bahkan selama zaman kuno. Ini bukan hanya barang yang harus dimiliki seseorang untuk menyempurnakan pil obat tingkat 8 ke atas, tetapi juga mampu menyehatkan jiwa seseorang jika bubuk menyatu dengan jiwanya. Jika kamu ingin memperbaiki pil obat tingkat 8 di masa depan, kemungkinan keberhasilan akan meningkat jika kamu menambahkan bubuk nutrisi roh ini ke dalamnya. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan, ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang perlu menambahkan apa yang disebut bubuk nutrisi roh ketika memperbaiki pil obat tingkat 8. Sudah sangat larut, kamu harus istirahat lebih awal. Besok adalah apa yang disebut 5 tes klan besar. Jangan berlama-lama, orang tua Ye Chong itu telah menaruh semua harapannya padamu. Tian Huo Zunze berbalik dan pergi setelah berbicara. Dokter peri kecil juga mengatakan sesuatu sebelum dia perlahan pergi. Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua meninggalkan ruangan. Matanya kembali pada 5 bubuk kuning pucat di depannya. Kemudian dia mulai duduk bersila sambil menutup matanya, kekuatan hisap segera menarik salah satu bubuk nutrisi roh dan melesat ke dahinya. Setelah memasuki tubuhnya, Xiao Yan segera merasakan aura spiritual yang terkandung dalam jiwanya mulai tumbuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Penyerapan aura spiritual ini berlanjut selama hampir 3 jam sebelum cahaya dan kekuatan hisap yang dipancarkan oleh debu kuning pucat secara bertahap melemah. Namun sebelum benar-benar menghilang, itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat meletus dan sebuah gumaman tua samar-samar terpancar. Batas jiwa, menutup roh surgawi, menyerap roh yang menempa jiwa. Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bergumam. Sepertinya ini semacam formula kata. Namun, itu jelas tidak lengkap. Aku ingin tahu untuk apa itu digunakan. Xiao Yan merenung sejenak lagi, setelah itu,
dia menyimpan 4 potongan sisa bubuk nutrisi roh ke dalam cincin penyimpanannya. Baru kemudian dia masuk lagi ke dalam kondisi pelatihan sampai pagi.